Baik, berikutnya ini Mas Ainun Mustafa. Nggih, setelah ini. Setelah ini Pak Ainun. Masih di mute. Ya Bu, saya Bu setelah ini. Nggih. Pak Ainun mentornya Bapak Mimin. Ya, betul. Anjir, betul ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah eh, kita akan membersamai kegiatan presentasi RA dari Bapak Ainun Mustafa Al-Fatih. Alhamdulillah sudah hadir di sini yaitu Bapak Mentor, Bapak Mimin Haryanto, dan juga Bapak penguji kita yaitu Bapak Muhammad Toha, ya selaku penguji dan selaku Kepala BDK Semarang. Nah untuk ringkasnya, untuk 7 menit pertama nanti Pak Inun silahkan untuk presentasi, kemudian 4 menit berikutnya dari Bapak Mentor dan 7 menit berikutnya untuk Bapak penguji. Dipersilahkan Pak Ainun. Saya izin share screen Bu. Ya. Silakan Mas Aldi. Sudah kelihatan ya Bu? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ainun Mustafa Al-Fatih, CPNS Bengkulu di KUA Joplang, Kecamatan Jati. Judul yang saya ambil adalah optimalisasi penggunaan sosial media sebagai sarana publikasi informasi seputar pernikahan KUA Kecamatan Joplang. Untuk yang pertama itu tugas dan fungsi organisasi, yaitu dalam hal ini KUA Kecamatan. Yang pertama adalah pelayanan dan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, kemudian pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemudian pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, kemudian pelayanan zakat dan wakaf, selanjutnya pelayanan konsultasi dan fatwa hukum Islam, pelayanan ibadah sosial keagamaan, dan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga KUA Kecamatan. Nah, kemudian adapun tugas dan fungsi penghulu menurut PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, yaitu yang pertama adalah melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk, kemudian mencatat dan mengadministrasikan peristiwa nikah dan rujuk, kemudian memberikan bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum munakahat, dan memberikan konsultasi dan nasihat perkawinan, serta mengawasi pelaksanaan pernikahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai tugas fungsi dan jabatan. Kemudian adapun identifikasi isu yang telah saya dapat melalui observasi selama ini yaitu ada 5 yang kemudian saya tapis dengan menggunakan indikator APKL dan USG. Untuk indikator APKL adalah yaitu yang pertama optimalnya penggunaan sosial media sebagai sarana publikasi informasi terkait pernikahan. Yang kedua, kurangnya sosialisasi penghulu terkait literasi hukum dan administrasi pernikahan terhadap satin. Yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi akta nikah tahun 80-an ke bawah. Terus yang keempat, belum optimalnya digitalisasi bimbingan perkawinan. Dan yang kelima adalah kurangnya pemerataan pembagian tugas bagi setiap pegawai di KUA. Jadi 5 isu ini setelah dilakukan peringkatan, akhirnya dapat 3 isu. Kemudian akan saya tapis dengan indikator USG, yaitu yang pertama, belum optimalnya penggunaan sosial media sebagai sarana publikasi informasi terkait pernikahan, kedua kurangnya sosialisasi penghulu terkait literasi hukum dan administrasi pernikahan terhadap satin, dan yang ketiga belum optimalnya digitalisasi bimbingan perkawinan. Nah, dari 3 isu ini peringkat
Yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan sosial media sebagai sarana publikasi informasi seputar pernikahan. Adapun data dan fakta, sekitar 50% masyarakat 12.500 jiwa telah memiliki literasi digital yang baik, dibuktikan dengan aktif menggunakan smartphone dan media sosial di Kecamatan Jati, wilayah Kawah Kecamatan Geblang. Pada semester 2 tahun 2025 menunjukkan bahwa dari pasangan calon pengantin yang mendaftar, hanya 25% yang memperoleh informasi melalui media sosial resmi KUA. Sedangkan sisanya sebesar 75% masih harus datang langsung ke kantor atau bertanya melalui mulut ke mulut PPN hanya untuk menanyakan informasi dasar seperti alur pendaftaran, persyaratan, dan jadwal bimbingan perkawinan. Kemudian penyebab dari isu ini adalah belum adanya perencanaan konten publikasi yang terstruktur dan berkelanjutan, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang fokus menangani pengelolaan sosial media KUA, kemudian minimnya pemahaman pegawai terhadap strategi komunikasi digital dan literasi media, kemudian yang keempat, belum adanya pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan konten digital, dan yang terakhir, keterbatasan inovasi dalam pemanfaatan berbagai fitur sosial media seperti infografis, video edukasi, dan lain-lain. Adapun dampak yang ditimbulkan jika tidak segera ditangani yaitu informasi terkait layanan pernikahan, bimbingan perkawinan maupun administrasi pernikahan tidak tersampaikan secara maksimal pada masyarakat secara luas. Kemudian calon pengantin kurang memahami prosedur, syarat, dan ketentuan pernikahan. Kemudian masyarakat masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut yang berpotensi untuk terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir, kurangnya citra positif KUA Kecamatan Dupang sebagai instansi yang adaptif terhadap perkembangan zaman di era yang semua sudah digital ini. Kemudian adapun gagasan kreatif atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi isu tersebut adalah yang pertama, menyusun rancangan kerja terkait optimalisasi penggunaan media sosial KUA Kecamatan Duplang. Yang kedua, melakukan koordinasi atau konsultasi dengan pimpinan mengenai rencana optimalisasi media sosial sebagai sarana publikasi informasi seputar pernikahan. Dan membuat konten digital yang informatif terkait pernikahan, baik alur pendaftaran, persyaratan, bimbingan perkawinan, pengumuman tanda nikah, literasi hukum, baik secara agama maupun undang-undang. Kemudian membentuk tim kecil atau melakukan pembagian tugas untuk pengelolaan dan publikasi konten media sosial. Yang kelima, melaksanakan publikasi informasi secara berkala, terjadwal melalui platform media sosial resmi KUA Kecamatan Duplang berupa TikTok dan Instagram. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas penggunaan media tersebut sebagai sarana publikasi informasi pernikahan. Baik, Pak, waktunya sudah habis. Oke. 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 Terima kasih untuk paparannya, meskipun belum selesai ya. Ya, Oke. Bu. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Mentor, Bapak Mimin Haryanto, dengan waktu maksimal 4 menit. Dipersilahkan, monggo. Ya, terima kasih. Sudah bisa didengar, gitu. Sudah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan atau hasil pekerjaan Mas Ainun sebagai staf kami. Dari semula memang kita sudah mengidentifikasi bahwa media sosial yang dimiliki KUA secara khusus di KUA Deplang memang perlu dioptimalkan dengan baik. Karena dengan adanya media sosial kita bisa meningkatkan visibilitas, memungkinkan kita itu kenal tentang visi kita ke masyarakat. Kedua, kita bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat stakeholder yang berkaitan dengan tupoksi dari Kementerian Agama wabil khusus di KUA. Kemudian
Media sosial juga merupakan pemasaran yang luar biasa, yang mengenalkan apa atau produk-produk yang punya kawat, tidak saja hanya masalah asmara, nikah dan rujuk, tetapi juga masalah berkaitan dengan zis, zakat infak, sedekah, masjidan, haji, wakaf dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita juga ingin agar media sosial ini bisa meningkatkan keterlibatan penuh masyarakat kepada kita, sehingga sinergi antara kelembagaan KUA dan masyarakat sebagai pengguna menjadi terkonfirmasi secara baik. Tapi kita juga tahu Bu, dari awal memang KUA sebelum Mas Ainun dan kawan-kawan hadir, totalnya 9, kita memang memiliki SDM yang sangat minim sekali. Maka dari itu kehadiran mereka bisa jadikan sebagai titik tolak untuk mengoptimalkan bagaimana agar media sosial kita itu bisa berfungsi dengan baik selayaknya secara teoritis tadi. Ini kan saya hormati dan juga Bapak Kepala Bidang dan juga lain yang saya hormati. Bahwa untuk mengembangkan itu saya mengarahkan pada pengembangan strategi saya yang jelas. Saya menginginkan di antara staf itu memang kita buat tim yang bisa mempunyai job yang jelas bagaimana mengoptimalkan media sosial kita, siapa konten kreatornya, siapa yang bagian mengisi isinya, siapa yang bagian bertanggung jawab pengambil gambar dan seterusnya, pembuat isu. Mas Ainun ini salah satu di antara yang menjadi tim kami. Kemudian kita juga mengelola konten secara berkualitas. Jadi setiap hari Senin kita akan konten yang bagaimana siapa yang tampil, misalnya setiap Senin saya akan mengadakan pemilihan secara umum tentang bagaimana fungsi dan tugas KUA. Terus kita secara berkala juga harus mengadakan cara mengukur dan menganalisa hasil yang sudah dilakukan oleh teman-teman secara lembaga KUA. Yang terakhir kita mengatakan apa beban yang dibutuhkan setiap isu yang kita tampilkan, bagaimana output, respon maupun input yang kita miliki dari masyarakat. Kira-kira begitu Bu. Jadi dengan kehadiran Mas Ainun ini membuat media sosial kita menjadi lebih berwarna dan lebih efisien untuk bekerja. Karena seperti halnya yang lain, kita ini terbatas terutama dalam jarak antara yang memakai produk kita dengan KUA, dengan masyarakat. Ada yang jauh sampai 2 jam baru sampai. Dengan adanya media sosial, setiap kita share langsung direaksi oleh mereka. Kira-kira begitu. Artinya akan terjaga dengan dioptimalkan per hari. Datangnya baru. Itu Bu. Iya, Pak. Atur nuwun, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Mentor yang sudah memberikan dukungan-dukungannya. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Penguji. Monggo dipersilahkan 7 menit. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yang saya hormati guru saya Pak Dr. Haji Mimin Haryanto. Beliau orang hebat sehingga bersyukur Saudara Ainun Mustafa memiliki mentor beliau. Takdim dan hormat saya aturkan kepada beliau. Beliau adalah guru dan inspirator yang luar biasa. Bu Budi, WI terbaik kita yang saya banggakan, guru saya juga. Tolong ditunjukkan kepada saya slideshow-nya tentang judul saudara. Ya, Pak. Ya, betul ya. Ya, optimalisasi penggunaan sosial media sebagai sarana publikasi informasi seputar pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang. Jadi yang namanya lokus itu paling rendah itu tidak kecamatan. Paling bawah itu kabupaten karena Doplang itu orang nggak tahu kabupaten mana gitu. Doplang itu kabupaten mana? Lurah. Blora. Ya, jadi bisa di kantor urusan agama Doplang karena salah satu nomenklatur itu kan KUA itu sudah jelas levelnya
kecamatan. Tanpa ditulis kecamatan pun sebenarnya nggak apa-apa. Ditulis juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kabupatennya itu harus ada. Blora. Saya tadi malam macam sampai jam 12 saya masih di Toroh. Di Pilang Payung saya tadi malam. Sampai jam 12. Nah, kemudian pagi langsung bisa nguji ini. Nah, artinya meskipun saya tadi malam itu di Grobogan, saya nggak tahu kalau di situ ada namanya Kecamatan Doplang. Yang saya tahu itu Toroh, kemudian Kradenan, gitu tahu. Nah, kemudian saudara itu mau membuat tentang informasi tentang apa? Tentang seputar pernikahan, Pak. Nah, ada istilah dalam pernikahan itu, istilah yang baku, itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Apa itu? Peristiwa. Betul apa tidak? Berapa peristiwa, gitu kan? Ya, Betul, Pak. Ya, maka yang lebih baku dan lebih pas dengan tulisan saudara itu jangan informasi seputar. Seputar itu artinya berarti saudara tidak menulis bagian dalamnya. Seputar pernikahannya. Malah pernikahannya nggak sampai tulis gitu. Iya. Jadi sampean itu seharusnya menunjukkan inti tulisan saya itu tentang pernikahan itu, Pak. Maka informasi peristiwa pernikahan. Dan peristiwa itu identik dengan kalimat yang khas dengan pernikahan. Kan berapa peristiwa, kan begitu, bener nggak? ya, Betul. betul, Pak. Bener kan? Nah, kalau Iya. seputar, itu tidak menukik. Jadi kalau sampean seputar Surabaya, itu berarti kan di seputaran Surabaya, tidak di Surabayanya, gitu loh. Iya, Ya, Pak. itu ya. Iya. Ya, kemudian teman baca lagi saran saya tadi judulnya. Optimalisasi penggunaan sosial media sebagai sarana publikasi informasi peristiwa pernikahan KUA Kecamatan Doplang di Kabupaten Blora. Sampean itu harus punya keyakinan karya sampean itu dibaca orang di New Zealand, dibaca orang di Swiss, apalagi sekarang medsos. Dengan sampean upload di medsos saja, orang yang berada di negeri Belanda itu bisa baca karya saudara. Maka jangan ada akronim KUA, orang bingung. Ini kuah apa? Kuah semur, kuah rawon, atau kuah sayur asem gitu. Jadi di kantor urusan agama Doplang, atau ditambahi juga boleh kantor urusan agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora gitu. Baik, Pak. Ya, kalau tidak ada kabupatennya, orang nulis Kabupaten Blora aja masih bingung loh. Blora itu mana Pak gitu? Karena Blora, Purwokerto itu kabupaten yang khas. Ada dua sebutan yang berbeda. Orang di luar kabupaten itu mesti bingung. Saya kepala balai pertama kali itu tanya saya begini, Banyumas itu apanya Purwokerto? Ya Banyumas itu Purwokerto Pak, kan begitu. Itu kan sampai orang bertanya, saya dari mana? Saya dari Purwodadi Pak. Lah Purwodadi itu apa sebelahnya tetangganya Grobogan? Ya Grobogan Purwodadi Pak. Itu kan dua kota yang pakai bingung, kita pakai mikir gitu. Kalau di Jawa Timur kebetulan nggak ada. Kalau Lamongan ya Lamongan, Gresik ya Gresik, Sidoarjo Sidoarjo, Situbondo Situbondo. Kalau dua kota ini kan beda. Jadi ada Banyumas, ada Purwokerto. Pembenarannya itu anu Pak, ibu kotanya. Tapi orang bingung, mau saya aja kepala balik dulu. Itu anu ya, jadi kita habis tugas di Banyumas, terus berikutnya tugas di Purwokerto. Loh iya Purwokerto ya Banyumas itu Pak, kan gitu. Nah, sama dengan Purwodadi Grobogan, kan gitu. Jadi orang nggak tahu kan, jadi Purwodadi dengan Grobogan itu tetangga ya Pak. Ya satu daerah itu kok tetangga, kan gitu. Itu ya, jadi kabupatennya ditulis di situ. Udah. Iya, Pak. Setelah itu, besok ketika saudara ujian menunjukkan kepada saya berupa apa? Karena laporan hasil itu menjawab dari rancangan aktualisasi. Harus dijawab. Jadi kayak tumbuh oleh tutup, wadah oleh tutup. Jadi saya menunjukkan apa pada saya? Itu, Pak. Dokumen rancangan kerja atau perencanaan kerja, kemudian bukti hasil konsultasi dengan pimpinan, kemudian konten digital yang telah dibuat, dan laporan monitoring dan evaluasinya, Pak. Itu harus ada semua ya, optimalisasi. Ini Pak lebih optimal Pak. Dulu itu X, sekarang jadi Y. Itu optimal. Jadi karya saya dijawab ini Pak sudah optimal. Buktinya sudah jelas konkret ada optimalisasi. Gitu ya. Ya, Harus Pak. ada ya.
Baik, terima kasih. Bersyukur saudara mendapatkan mentor orang hebat, tidak saja cerdas tapi membackup karya saudara. Demikian juga mendapatkan coach Ibu Budi, mesti karyanya bagus. Terima kasih. Cukup Terima, dari saya. terima kasih Iya. Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak penguji yang sudah memberikan kritikan-kritikan yang membangun. Silahkan nanti Pak Ainun untuk menyikapinya. Ya, dan jangan lupa pengujinya adalah Bapak Muhammad Toha. Ah, bisa harus ingat-ingat. Ya, selain nama kita, ya, Pak Mimin. Baik, terima kasih untuk presentasi yang ketujuh sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Mentor dan juga Bapak penguji. Untuk selanjutnya, pada Bapak Mentor dan Bapak Ainun dipersilahkan meninggalkan BOR. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya izin live. Ya, monggo.